Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Masya Allah, tidak terasa kita sudah melalui pembelajaran kita, yakni tentang penilaian tengah semester. Dan alhamdulillah hari ini kita akan kembali memulai belajar seperti biasanya. Nah, baik anak soleh-soleha, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala aktivitas kita. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dari utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rezeki pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semangat yang luar biasa, semangat dalam belajar dan semangat dalam beribadah, serta kita senantiasa diberikan perlindungan kepada Tuhan dan juga kesehatan. Baik anak soleh-soleha, sekarang kita akan masuk pada tema 7. Subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, ada tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia dengan runtut dan percaya diri. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi hal baik, dampak positif, dan hal tidak baik, dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, sekarang anak soleh coba diperhatikan buku paketnya pada halaman 51 pembelajaran 6. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Nah, anak soleh dan soleha, jadi kita ketahui bahwa tempe merupakan salah satu teknologi produksi pangan. Dari kacang kedelai kemudian diolah menjadi tempe. Nah, mungkin ananda sekalian ada yang senang makan tempe atau ada juga yang tidak suka makan tempe. Nah, untuk itu tempe ini sangat baik untuk kesehatannya anak soleh-soleha. Atau anak soleh-soleha mungkin sudah pernah melihat cara pembuatan tempe secara langsung, baik di pabrik atau kita bisa menonton televisi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak soleh-soleha membaca dulu teks bacaannya. Nah, jadi di sini judulnya cara membuat tempe. Nah, dibaca dulu teks bacaannya dengan memperhatikan kaidah atau tata cara membaca dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu kita akan lanjut pada tugas berikutnya. Nah, baik anak soleh-soleha, jadi kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, anak soleh-soleha, jadi tempe ini sudah diolah dalam bentuk teknologi pangan. Bahkan ada juga variasinya anak soleh, sangat banyak variasinya. Ada yang diolah dengan cara dibuatkan keripik tempe,
kemudian tempe balado, nah dan masih banyak lagi variasi yang lainnya. Nah, setelah Ananda membaca teks bacaan tersebut, sekarang tugas Ananda pada halaman 53, gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Jadi Ananda silakan untuk melengkapi kalimat. Nah, kalimatnya di sini sudah tertera ya anak soleh. Jadi kata yang kosong ini terdapat 5 ya, yang kosong harus diisi. Jadi jawabannya pasti ada di teks bacaannya. Jadi siapa yang membaca maka dialah yang akan mengetahui jawabannya. Oke anak soleh? Nah, selanjutnya pada halaman 56, coba diperhatikan gambarnya anak soleh. Di sini juga sudah tersedia teks bacaannya. Nah, jadi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa mereka sedang, apa anak soleh? Sedang mau membuat tempe berdasarkan selera masing-masing. Nah, ayo kita baca sama-sama teks bacaannya ya anak soleh. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Nah, akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya, begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap ini tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Nah, jadi tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, baik anak soleh dan soleha, pada halaman 58, silakan Ananda mengamati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nah, jadi di sini sudah terdapat beberapa kalimat. Kemudian silakan nanti Ananda membaca dulu atau kita sama-sama ya dengarkan. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Kemudian yang kedua, berbeda pendapat. Yang ketiga, perang antar suku bangsa. Yang keempat, memahami perasaan orang lain. Yang kelima, saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam, memicu pertengkaran. Yang ketujuh, menghargai perbedaan. Yang kedelapan, memaksakan kehendak. Yang kesembilan, memperkaya wawasan. Dan yang kesepuluh, tidak mau bersatu. Nah, jadi tugasnya, tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Nah, jadi kita ambil hikmah atau yang positifnya. Positif atau yang baik-baiknya, hal apa yang perlu ditiru, kemudian apa hal negatif atau yang tidak baik yang perlu dihindari. Nanti silakan Ananda menuliskan di tabel berikut ya anak soleh-soleha. Nah, jadi kesimpulannya, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, mungkin itu saja anak soleh. Silakan tugasnya untuk dituliskan di buku tulisnya. Baik anak soleh dan soleha, itulah tadi pembelajaran kita pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan
kita semua senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitas kita, dan anak soleh senantiasa dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya, dan juga tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Nah, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.